Korbannya itu ada yang terkonfirmasi yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan ada 15 orang, walaupun kemarin nanya tentang hukum, tips, kejahatan terhadap anak, dan masih banyak lagi. Cukup kirimkan pertanyaan di official Instagram dan Facebook Bang Aris. Nah, pertanyaan terpilih akan kita diskusikan di Ngobras. Ayo kirimin pertanyaan kamu ya. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sahabat anak Indonesia, terima kasih karena kalian terus antusias untuk mengirimkan pertanyaan yang sudah ngantri. Karena sudah beberapa pertanyaan nih Bang, akhirnya ngantri kita bikin beberapa episode. Karena dari minggu lalu sampai sekarang gak habis-habis. Gak habis-habis pertanyaannya nih ya. Siap. Sungguh luar biasa. Itu artinya antusias semua banyak orang untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Siap Bang. Dan Abang sudah siap? Sudah siap? Sudah. Tapi gimana nih Bang kabarnya untuk hari ini Abang? Sangat sehat, sangat sehat. Walaupun saya baru kembali dari Surabaya tadi malam, tetapi karena support anak Indonesia kita terus semangat. Banyak kasus ya Bang? Banyak sekali sih kasus. Ada kasus apa Bang Abang ke Surabaya? Ini kasus besar sekali karena lingkungan sekolah yang dibangga-banggakan oleh pemerintah Batu dan Jawa Timur, dan saya pernah di sana, dan itu sekolah yang sangat terkenal, tetapi di sana ternyata menyimpan malapetaka kasus kejahatan seksual yang dilakukan berulang sejak 10-11 tahun yang lalu. Oke, kita juga dulu pernah di sana dan saya buat acara di sana Bang, saya tahun ingat, 2015. Betul, saya ingat itu nih, kita di sana. November itu, ya Bang? Dan itu dipromosikan sebuah sekolah yang saya juga bangga dan patut disiarkan atau dikampanyekan kepada publik, karena itu sekolah mengumpulkan dari berbagai siswa dari 34 provinsi, dari keluarga miskin tetapi tidak punya kesempatan untuk mengembangkan dirinya dalam menikmati hak hidup, hak atas pendidikan. Saya bangga sekali, tetapi setelah saya menerima dua minggu yang lalu, ternyata saya sangat kecewa terhadap pemilik sekolah itu yang saya bangga-banggakan ternyata melakukan kejahatan seksual yang tidak bisa ditoleransi akal sehat manusia. Oke Bang, semoga kasusnya segera selesai dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan para korban ini mendapatkan penanganan yang lebih intensif gitu ya Bang? Sangat berharap artinya supaya ini menjadi sebuah gerakan perubahan agar lingkungan sekolah itu harus bebas dari kekerasan. Siap. Oke Bang, kita masuk ke pertanyaan pertama yang dikirimkan oleh netizen. Ini dari kakci.milovers. Kakci ya. Apa kabar Kakci? Iya Bang, gimana caranya biar disayang terus sama ibu? Soalnya aku belum pernah dapat kasih sayang dari ibu. Oh, prihatin ya. Jadi prihatin sekali. Tentunya setiap anak harus mendapatkan kasih sayang kan. Itu idealnya kan. Oleh karena itu pengalaman dari siapa tadi itu? Kakci ini yang selama ini minus kasih sayang dari orang tua, dan ini tolong diperhatikan oleh orang tua, karena hak atas kasih sayang, hak belayan dari orang tua itu adalah hak yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh anak-anak Indonesia. Siapa lagi kalau tidak orang tua yang menyayangi. Jadi saya kira dengarkanlah keluhan dari Kakci ini, bukan saja orang tua tetapi lingkungan sekitar dari Kakci ini juga harus memberikan kasih sayang ya. Bisa saja memang alternatif itu muncul dari orang-orang di sekitar anak itu, walaupun itu tidak dilakukan oleh orang tua. Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa kasih sayang, belayan kasih sayang ya itu adalah merupakan hak yang harus dipenuhi setiap anak di belahan dunia ini, termasuk anak Indonesia dengan Kakci tadi. Baik. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Sama-sama, saya kira mungkin Abang juga bisa kasih semangat buat Kakci. Saya juga memberikan semangat. Saya akan terus-menerus memberikan kasih sayang kepada Kakci. Silahkan datang ke Komnas Perlindungan Anak kalau Kakci itu ada di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan sekitarnya. Tetapi kalau di daerah lain bisa berkomunikasi langsung,
bisa telepon dan sebagainya, bisa kita berbincang untuk tertawa ria dan seterusnya. Oke Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Baik-baiknya. Dari Kak Sharon Nobel. Sharon Nobel, apa kabar Sharon Nobel? Selama pandemi, penggunaan PVN untuk pornografi meningkat. Tanggapan dan solusi realistisnya Bang? Iya, saya kira ini adalah keprihatinan tersendiri ya. Saya ingin sampaikan bahwa perbudakan seks, eksploitasi seksual komersial itu bukan saja pada masa pandemi itu meningkat, tetapi di masa pandemi juga itu ternyata data terkonfirmasi terus meningkat. Nah, ini karena apa? Karena ternyata sebelum COVID-19 itu data menunjukkan bahwa pelaku-pelaku atau predator-predator, monster-monster anak itu adalah di sekitar orang terdekat anak itu. Nah, ini dimanfaatkan di masa COVID-19 oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita bisa lihat saja lokalisasi prostitusi itu dihapuskan oleh pemerintah, tetapi prostitusi melalui online ya, apakah itu dimotori atau difasilitasi hotel, kafe, rumah kos ya, itu sedang menjadi sorotan Komnas Perlindungan Anak. Bahkan beberapa terakhir ini pihak kepolisian dalam hal ini di wilayah Jakarta Barat, di Jakarta Utara, di Jakarta Selatan itu menjadi perhatian dari pihak kepolisian dan semua bisa dibongkar. Tetapi karena ini sudah gurita prostitusi online melibatkan anak ini, tentu ini membutuhkan pertolongan banyak orang. Jadi ini menjadi persoalan serius sekarang ini di masa COVID-19, dan sebetulnya sebelum masa COVID-19 kejahatan apa yang kita sebut perbudakan seks itu sedang menakutkan dan dibutuhkan satu langkah-langkahnya ya, sebuah gerakan yang cepat berdasarkan data-data yang terkonfirmasi yang bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Jadi saya memberikan rasa hormat saya di beberapa daerah juga pihak kepolisian sudah memberi perhatian pada isu eksploitasi seksual komersial yang masuk dalam kategori kejahatan seksual luar biasa. Baik Bang, dan di Indonesia sendiri pornografi misalnya aksesnya pun misalnya sudah dibatasi Bang, kemudian tapi masih banyak anak-anak yang kreatif gitu, akhirnya mereka mencari link-link sendiri kayak seperti ini Bang yang PVN tadi. Jadi dia download aplikasi, terus itu bisa diakses aplikasi misalnya dia lewat saluran dari luar negeri seperti itu semakin meningkat. Nah, solusinya gimana nih Bang supaya enggak terjadi? Solusinya yang kembali lagi ke keluarganya. Ya, keluarga itu harus betul-betul bisa mendampingi anak-anaknya dalam menggunakan teknologi yang sedang berkembang saat ini dan yang tidak bisa kita bendung karena eranya memang era teknologi. Akses untuk itu sangat gampang. Jadi upaya untuk menghambat, menstop itu sulit karena globalisasi informasi tidak bisa dibendung. Nah, tentu kembali ke rumah bahwa bagaimana mengajarkan seisi rumah. Jadi bukan hanya anak nih ya. Seisi rumah menggunakan gadget, internet, media sosial secara cerdas dan cermat. Kita yang harus membentengi diri. Kontrol diri kita yang harus kita tingkatkan. Seperti apa yang kita mau melawan corona, imunitas kita yang harus ditingkatkan. Ini juga kecerdasan kita menggunakan teknologi yang begitu canggih, yang sulit untuk kita stop. Bahkan negara ini juga sulit untuk menyetop aplikasi-aplikasi yang sesungguhnya tidak bermutu untuk difasilitas atau dinikmati oleh anak-anak. Itu sulit sekali. Jadi kembali lagi bahwa kecerdasan kita bersama-sama seisi rumah itu memanfaatkan, menggunakan gadget, media sosial untuk kepentingan apa? Kepentingan keluarga kah? Kepentingan pendidikan kah? Itu loh Nia. Jadi
Jadi sekali lagi ini adalah pemberdayaan kepada keluarga agar keluarga itu betul-betul bisa membentengi terhadap informasi itu. Apakah JPNN itu yang datang? Karena itu tidak bisa kita tolak kan. Apalagi anak-anak ingin tahunya kan 60%. Ya, data menunjukkan 40% itu dari media sosial itu digunakan oleh anak-anak kita itu dalam hal positif. Tapi 60%-nya itu adalah hal-hal yang dia tidak pernah tahu sehingga dia akses. Tapi kalau kita berikan kesadaran, pendampingan dengan menjelaskan apa yang saya katakan tadi, orang tua harus paham betul bahwa ternyata aplikasi-aplikasi yang ada di handphone itu, baik itu yang berasal dari informasi-informasi internasional dan lokal sekalipun, kalau itu betul-betul diberdayakan bahwa anak itu harus diberikan pengertian, saya kira bentengnya akan kuat sehingga ketika ada tayangan-tayangan seperti pornografi, ya, yang menggoda, yang mendorong agar kita menjadi konsumennya, itu bisa teratasi dengan baiknya. Jadi saya kira itu langkah-langkah yang harus dilakukan. Gitu. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan itu bermanfaat ya. Siapa tadi itu? Kak Sharon. Kak Sharon ya. Jadi jelas. Itu share lah kepada teman-teman ya agar kita betul-betul bisa kontrol diri terhadap pemanfaatan teknologi dan media sosial itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya baik, Bang. Baik, ya, baik. Senang dari hati. Kak Raisya 6590. Raisya. Ya. Hai, Raisya. Pak, tolong tuntaskan masalah eksploitasi anak dengan tuntas di negara ini, Pak. Bagaimana tanggapan Abang? Iya, jadi sebelum saya jawab itu, memang fakta menunjukkannya berbagai eksploitasi sedang terjadi di Indonesia yang saat ini perlu penanganan serius. Pertama adalah apakah seksual itu termasuk eksploitasi? Ya, eksploitasi seksual komersial. Artinya pemampatan anak untuk tujuan seksual komersial. Itu terjadi seperti yang saya ceritakan semula tadi, bahwa fenomena kejahatan seksual, fenomena eksploitasi seksual itu sedang terjadi di Indonesia dan terus meningkat. Bukan saja karena pandemik COVID-19, tetapi apa yang saya sebutkan berulang-ulang itu dari laporan yang masuk di Komnas Perlindungan Anak sepanjang tahun 2020 sampai di hampir pertengahan 2021 itu masih mendominasi kejahatan seksual. Dan yang sangat menakutkan adalah kejahatan seksual itu bukan hanya dilakukan sendiri, baik itu yang dewasa maupun yang masih dalam usia anak, tetapi dilakukan juga secara bersama-sama. Nia bercerita kemarin ya, dan itu kami juga mendapatkan laporan seperti yang saya katakan tadi yang terjadi di Batu Malang ya, di mana saya baru datang ke sana. Justru korbannya itu ada yang terkonfirmasi yang dilaporkan ke Komnas Perlindungan ada 15 orang, walaupun kemarin itu 3 dari 15 orang yang kita laporkan. Saya mau mengatakan bahwa kejahatan seksual itu bukan hanya sendiri, tetapi juga bergerombol. Itu dikenal dengan istilah gang rape ya. Perkosaan, serangan persetubuhan secara bersama-sama. Itu lebih dari 5 sampai kemarin itu ada 17 orang dan seterusnya. Di Batu Malang ada 15 orang dan beberapa kasus seperti tragedi Yuyun ya di Bengkulu yang menjadi episodenya ngobras juga episode Komnas TV ya. Itu ceritanya juga menceritakan bagaimana kejahatan seksual itu dialami seorang siswi. Jadi artinya apa yang mau saya katakan, bahwa eksploitasi seksual komersial itu adalah salah satu adalah seksual. Yang kedua adalah eksploitasi ekonomi. Apa itu? Dipekerjakannya sebagai pengemis, dipekerjakan di jalan, peminta-minta, menjadi ART ya, di bawah usia, ada yang bekerja mengupas kerang, mengumpulkan ikan di wilayah-wilayah nelayan dan sebagainya. Itu juga eksploitasi yang disebut ekonomi. Ada juga yang disebut dengan eksploitasi untuk kepentingan politik tertentu. Anak-anak yang tidak punya hubungan urusan politik itu dibawa-bawa di dalam demonstrasi, bahkan dieksploitasi untuk tujuan politik kelompok-kelompok tertentu, dan itu sedang terjadi di Indonesia gitu ya.
Nah itu juga termasuk eksploitasi yang sifatnya politik. Tadi ada seksual, ada ekonomi, ya dipekerjakan pengemis dan peminta-minta misalnya di jalan, ART. Tetapi ada juga itu yang eksploitasi yang sifatnya untuk kepentingan politik tertentu. Tetapi ada juga yang sifatnya eksploitasi sekaligus kekerasan yang melibatkan anak-anak di dalam bom bunuh diri misalnya. Ya, itu termasuk juga memampatkan anak. Kan kata-kata eksploitasi itu kan berasal dari kata apakah unsurnya ada eksploitasi yang sifatnya memampatkan anak untuk kepentingan orang dewasa dan sebagainya. Apalagi misalnya kalau itu anak ditempatkan atau dimampatkan untuk salah satu sumber alternatif dari keluarga gitu ya, dengan pemampatan tenaga anak yang seharusnya anak tidak boleh turun ke jalan, itu dengan pekerjaan di jalan dan sebagainya, itu juga termasuk eksploitasi. Dan ini sebuah fenomena yang sedang menakutkan, apalagi saat ini sedang menghadapi COVID-19, banyak orang tua kehilangan kesempatan kerja dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan untuk menjawab kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi itu bentuk-bentuk eksploitasi, dan itu adalah merupakan tindak pidana. Dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan kita. Jadi itu sekali lagi, itu adalah bentuk-bentuk eksploitasi yang saat ini kita harus bahu-membahu menangani perkara ini. Baik, solusinya sendiri seperti apa, Bang? Solusinya tentu ini kehadiran pemerintah harus hadir di situ. Masyarakat juga harus memberikan peluang-peluang, kesempatan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan bagi orang tua agar anak itu tidak dimampatkan oleh orang dewasa. Jadi kehadiran pemerintah dalam hari ini tentu departemen atau Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Sosial, dan lintas kementerian saya kira yang harus dilakukan. Dan itulah upaya Kementerian Sosial dengan program pemberdayaan keluarga sejahtera dan sebagainya. Saya kira kehadiran pemerintah disitulah untuk menjawab bentuk-bentuk eksploitasi tadi. Itu bisa dibagi peran tugas lintas kementerian maupun dinas. Misalnya kasus banyaknya anak-anak terpaksa turun ke jalan dimanfaatkan oleh orang tua, itu siapa misalnya? Ada program Kementerian Sosial, ada program Dinas Sosial, itu mengcover itu, ya toh? Lalu kemudian kalau misalnya dieksploitasi secara seksual, itu kan apa yang sedang terjadi dalam keluarga itu, apakah itu karena alasan ekonomi dan sebagainya, semua dijawab oleh lintas kementerian. Itulah tanggung jawab negara, karena anak fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Kalau ada anak-anak terlantar, negara harus memelihara itu, take over pemerintah sebagai penyelenggara negara. Oke, sangat jelas jawaban dari Bang Aris. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bang. Baik, dia. Dari Kak Octavianus_Kurnia. Iya. Hak asuh bersama, tapi anak dibawa oleh mantan suami. Bagaimana solusinya, Bang? Iya, ini yang menjadi terus berulang-ulang ya. Dan banyak sekali kasusnya. Sekali kasusnya ternyata tidak terjawab semua. Karena banyak netizen saya kira yang punya masalah yang sama gitu ya. Jadi sebenarnya saya selalu mengatakan kalau ada konflik dalam keluarganya, kalau memang jalan keluarnya menurut suami istri itu adalah perceraian, maka Komnas Perlindungan Anak selalu menekankan jangan ada gugatan atau permintaan selain meminta pengadilan memutus hubungan perkawinan mereka, lalu kemudian minta hak asuh untuk dijatuhkan kepada salah satu pihak. Itu tidak baik gitu. Itu adalah pelanggaran terhadap anak. Karena anak itu sekali lagi itu bukan atas kehendaknya lahir. Kenapa harus direbut-rebutkan? Ya artinya bahwa sekalipun konflik keluarga itu diminta untuk penetapan pengadilan untuk berpisah, tetapi bukan berpisah untuk anak juga, karena tidaklah baik, tidaklah elok kalau diminta itu diasuh oleh salah satu pihak. Anak itu tidak bisa memilih itu anak menjadi korban. Oleh karena itu menurut saya tidaklah baik kalau itu misalnya
dikuasai oleh salah satu pihak. Nah, faktanya ternyata banyak dan ribuan anak penyelesaian hak asuh itu tidak pernah bisa menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan dari anak itu. Anak selalu korban gitu. Oleh karena itu saya kira karena banyak pertanyaan itu dan banyak kasus itu, sekalipun putus hubungan perkawinan lewat penetapan pengadilan, mari saya ajak untuk bersama-sama mengasuh anak itu. Jangan ditutup akses. Jangan balas dendam gitu loh. Karena ada putusan pengadilan hak asuh kepada ibunya akhirnya menyetop hubungan atau interaksi dari ayahnya. Nggak boleh ketemu gitu. Tapi itu atas dasar balas dendam. Ya, karena nggak mau diceraikan atau di lain pihak bahwa ingin bercerai dan sebagainya. Nggak bisa. Oleh karena itu saran saya, dari banyak pertanyaan dan banyak persoalan itu, sekalipun putus hubungan perkawinan yang ditetapkan pengadilan, itu jangan memisahkan dan menghambat salah satu pihak untuk bertemu dengan anaknya. Karena itu tidak membawa hal yang positif. Kita lihat persoalan-persoalan yang ditayangkan di televisi, di YouTube, di mana itu tidak pernah menyelesaikan masalah gitu. Anak tetap menderita gitu. Dan menjadi korban ya, Bang. Terus menerus kan. Ini banyak pertanyaan kan ya ini. Yeah. Dan ini kalau terus menerus terjadi seperti ini, bagaimana keberadaan anak nantinya? Masa depannya bagaimana? Dia punya pengalaman pahit sejak kecil. Maka dia akan mengimitasi. Karena dunia anak adalah mengimitasi, meniru apa yang dia rasakan dan apa yang dia lihat. Harapan saya itu tidak terjadi di Indonesia. Kalau misalnya ada putusan pengadilan ada 15.000 seperti data yang di Mahkamah Agung. 1 tahun ada 15 perceraian. Ya. Kalau seperti laporan ini, 1 aja dari 15.000 pasang suami istri yang dikabulkan oleh penetapan pengadilan, ada 15 orang anak terpisah dari keluarganya. Kecuali nih ya, kalau itu betul-betul ditetapkan oleh pengadilan, salah satu pihak tidak layak untuk mengasuh. Yeah. Tapi fakta-fakta jelas gitu, tidak layak gitu kan. Lewat putusan pengadilan, itu oleh Undang-Undang Perlindungan Anaknya, itu bisa dicabut hak asuhnya untuk sementara jika pengadilan menemukan bahwa salah satu pihak itu tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak. Kecuali itu gitu loh. Tapi rata-rata kan ini ego semua kan gitu. Oke Bang. Dan emang sebenarnya untuk Kak Octavianus mungkin bisa lihat ngobras kita di episode-episode yang lain. Oh iya, ya saya Bang. kira ini, karena Abang udah sering bahas ini. Bahas betul. Ya, dan sudah sangat lengkap begitu. Tapi mungkin memang masalahnya memang begitu banyak Bang. Saya bisa mengerti kalau misalnya ada keluh kesah seperti itu, ada masalah itu kalau Aris Merdeka Sirait tidak jawab nggak puas gitu. Iya. Harus Bang Aris yang menjawab. Harus mungkin begitu. Maka tontonlah terus Ngobras di dalam program apa? Program Ngobras Q&A. Atau nanti kapan-kapan Bang kita live Instagram. Oh, gimana itu? Nanti. Oh nanti ya. Bareng Nia mau nggak Bang? Tentu. Oke. Sangat setuju. Oke, nanti pasti banyak pertanyaan yang akan dikirimkan oleh netizen. Saya tunggu program itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bang. Dari Kak FTHHDYH. Susah juga namanya Bang, underscore. Inisial semua. Iya. Sebagai generasi muda, peran strategis apa yang dapat kita lakukan sekarang di masyarakat? Saya kira ini sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa dan harus dijawab. Ini dibutuhkan. Betapa dibutuhkan itu karena banyak persoalan-persoalan anak yang membutuhkan banyak pihak juga untuk peduli dengan itu. Istilah saya bahu-membahu. Bahu-membahu kan berarti banyak orang. Tolong-menolong, gotong royong dan sebagainya dalam menyelamatkan apa yang saya sebut tadi. Ada banyak anak-anak membutuhkan pertolongan kitanya. Ada banyak persoalan-persoalan yang harus diintervensi oleh negara. Ada banyak pergumulan anak di Indonesia membutuhkan penegakan hukum. Oleh karena itu, siapa tadi itu dengan inisial tadi, saya menyambut baik. Kalau misalnya kita masih dalam usia di bawah 18 tahun, bergabunglah membentuk forum anak di tempat di mana kita berada. Kalau kita di desa, bisa forum anak desa. Kita kumpulkan anak-anak desa yang tentu
yang sudah bisa berpartisipasi untuk menyuarakan pendapatnya, di tingkat kabupaten juga demikian, bahkan sebelumnya di tingkat kampung, ya, dusun, kecamatan dan sebagainya itu oleh undang-undang dibenarkan untuk membentuk forum anak itu. Kalau misalnya tadi netizen yang bertanya itu masih berusia di bawah 18 tahun. Tapi kalau sudah dewasa, dia bisa masuk di dalam gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung di mana kita berada. Kalau di kota istilahnya RT lurah gitu ya. Saya kira ada peluang itu bagi anak-anak itu harus difasilitasi, wajib difasilitasi negara ya, karena itu perintah undang-undang. Misalnya di desa, tentu kepala desa. Kalau di tingkat kecamatan harus memfasilitasi itu. Karena itu adalah hak anak untuk berpartisipasi, untuk dengar pendapatnya, agar dia bisa menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, baik itu pribadi, perseorangan, maupun kelompok. Jadi partisipasi untuk bahu-membahu gerakan perlindungan anak, saya kira itu sangat-sangat dipentingkan. Oke Bang, setuju sekali. Jadi semakin besar begitu ya Bang, kesadaran generasi penerus betul. Kita untuk membantu anak-anak yang menjadi korban. Dan itu tanggung jawab Komnas Perlindungan Anak mendorong semua partisipasi masyarakat itu. Bukan hanya partisipasi anak-anak, tetapi partisipasi orang dewasa yang di mana dia berada. Itu yang saya sebut namanya gerakan perlindungan anak berbasis keluarga dan kampung. Itu bagian dari memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk bahu-membahu membangun gerakan itu. Oke, setuju sekali. Nah Bang, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir Bang. Mengingat waktunya nggak cukup. Sorry ya. Untuk netizen pertanyaannya yang belum terjawab atau belum tersampaikan, nanti kita lanjut di episode berikutnya ya. Sayang sekali. Kita ke pertanyaan terakhir ya Bang. Dari Kak Kurnia ya. Bagaimana cara menyelesaikan hukum adat terkait anak gitu Bang? Wow, apa tuh artinya? Hukum adat. Artinya menyelesaikan mungkin dalam hal perebutan anak atau gimana, mungkin itu dari adatnya. Coba ulang. Bagaimana cara menyelesaikan hukum adat? Mungkin dari hal kasus anak kalau Bang, ada ya? kasus-kasus anak ya, apakah itu bisa dilakukan dengan hukum adat dan seterusnya? Atau memang harus melalui hukum? Ya. Jadi bagi saya, kalau misalnya ini saya katakanlah saya menyimpulkan bahwa itu kekerasan terhadap anak misalnya. Bagi Komnas Perlindungan Anak tidak ada kompromi terhadap itu. Sekalipun ada adat yang bisa digunakan, atau pendekatan adat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan itu. Apalagi kalau kejahatan seksual. Saya tidak ada toleransi terhadap itu. Seandainya itu kasusnya ya, yang diminta apakah itu bisa diselesaikan dengan adat. Boleh, bisa dilakukan. Tapi pidananya nggak boleh. Tetap jalan ya Bang? Tetap jalan. Itu sangat keras bagi saya ya. Pendekatan adat, pendekatan damai itu boleh-boleh saja, tetapi tidak bisa menghentikan tindak pidananya. Oke. Kalau itu difasilitasi pendekatan seperti itu, bagaimana kasus-kasus kejahatan terhadap anak penegakan hukumnya, banyak predator-predator dan monster-monster itu akan bebasnya. Dan akan makin merajalela kemana-mana ya Bang? Nggak bisa. Saya terus akan berjuang untuk itu. Dan tidak ada toleransi terhadap itu. Kecuali kalau ada kasus-kasus lain yang bukan kasus kejahatan luar biasa itu ya. Saya tidak akan henti-hentinya untuk menolong anak-anak korban kekerasan itu. Apalagi saya baru dari Surabaya yang sangat-sangat saya tidak terduga ternyata terjadi kekerasan terhadap itu. Saya mendengar mereka akan membuat sebuah kekuatan melawan anak-anak yang melaporkan kejahatan seksual itu. Boleh-boleh saja. Tetapi bagi orang Aris Merdeka tidak akan mundur karena kita menyimpan data-data yang akurat dan terkonfirmasi. Sekali lagi tidak akan mundur dan terus bergerak kecuali dunia ini runtuh. Oke. Semangat terus Bang. Baik, terima kasih. Oke, semoga kasus yang sedang Abang tangani ini bisa
mendapatkan penyelesaian dan dukungan dari pemerintah, terutama pemerintah Kota Batu ya Bang. Harapan saya begitu, harapan saya karena Dan kita anak-anak sudah mendapatkan dukungan dari pihak kepolisian, kita sudah mendapatkan dukungan juga dari wali kota Batu dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari Kota Batu. Betul. Oke, nanti semoga bisa kita Sekali tahu. lagi nih saya mau katakan, Apa Bang? saya tidak akan mundur terhadap persoalan Oke. itu kecuali dunia ini Runtuh. Siap. Ini jadi tagline baru nih buat kita. Oke, jangan khawatir nih sahabat anak Indonesia, Bang Aris nggak akan berhenti untuk melindungi anak-anak Indonesia kecuali dunia itu runtuh. Oke, siap Abang. Terima kasih untuk ngobras hari ini. Baiknya. Sampai ketemu di ngobras berikutnya ya, Bang. Baik, Oke. saya tunggu. Oke, Bang. Nah, itu tadi ngobras Q&A-nya. Nah, untuk sahabat anak Indonesia yang pertanyaannya belum terjawab, mungkin nanti bisa masuk di episode selanjutnya. Saksikan terus Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Untuk kepentingan terbaik anak, dukung terus Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.